selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini aku pengen membahas tentang culture orang Taiwan waktu Chinese New Year. Culture yang pertama yaitu tempel ini namanya Chunlin atau kayak kata-kata mutiara yang biasa dipajang di pintu. Ya, nggak usah di pintu lah ya, di sini aja, yang penting kalian tahu lah ya. Oke, ngomong yang kedua dulu, yaitu bagi angpau. Nah, kalau bagi angpau ini, kenapa ini udah jadi tradisi? Ini adalah kayak bentuk dari yang tua kasih ke anaknya kayak sebuah keberuntungan atau sebuah hoki gitu ya. Jadi dari yang lebih tua bakal kasih ke yang lebih muda, atau enggak biasanya yang udah nikah kasih yang belum nikah. Jadi yang pertama itu tempel Chunlin, yang kedua itu bagi angpau. Yang ketiga yaitu gosok-gosok berhadiah, guys, yaitu kuale. Oke, di Taiwan itu ada salah satu tradisi yaitu gosok-gosok berhadiah. Biasanya ini dilakuin tuh rame-rame pas waktu ya menjelang dekat Imlek lah. Menurut gue ini adalah sebuah menguji keberuntungan ya. Jadi gue kasih tahu dulu. Di Taiwan ini kalian bisa ngelihat, apalagi di Taipei gitu ya, berapa meter sekali tuh ada kayak toko warna kuning, tulisannya Taiwan Sport Lottery. Kalau di Indonesianya ya kayak tempat main togel lah ya. Banyak banget di Taiwan itu legal. Jadi pemerintah Taiwan pun membolehkan itu, usaha itu dibuka gitu loh ya. Terus ini gue mau kasih tahu cara belinya dulu kali ya. Cara belinya, kalian tinggal beli aja yang manapun. Biasa itu ada kayak meja gitu berderet, kalian tinggal pilih nomornya. Oh ya, itu 6号。这个29号。29号。然后这个37。多少？ Ada yang dari 100 NT sampai yang paling mahal bisa sampai 2000 NT. Oke, ini yang sekilas yang 100 NT. Jadi di meja itu nanti kalian akan lihat banyak banget pilihan nomor, pilihan gambar yang berbeda. Terus di pojok ini nih ada nomornya, 029 lah, 037 lah. Kalian tinggal bilang aja kalian mau nomor berapa. Dan tiap permainan tuh beda. Ini misalnya yang 100 ya. Yang 100 ini ada hadiah besarnya itu 50 usuan yuan. Itu 50, waduh nolnya berapa ya? Usuan itu 50 tambah nolnya 4. Berapa tuh ya? Ya pokoknya gede lah ya. Terus ada juga yang gamenya kayak gini. Pokoknya beda-beda harga tuh, beda permainan gitu. Oke, ini 100, ini 100 juga. Terus gue juga ada yang ini yang 200. Beda-beda lah gambarnya, tiap tahun tuh beda-beda. Jadi kita cuman akan kerok-kerokin doang dan kita lihat kita dapat berapa. Terus ini juga yang 100. Oke, anyway guys, gue beli berarti 100-nya 2, 200, 300, 400. Jadi yang 400 NT itu masing-masing 100 dan 200-nya 2. Sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi, ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 2000. Tapi gue takut banget kalau misalnya nggak balik duitnya, nggak bisa tidur. Jadi gue beli yang sebisanya ya demi konten lah ya. Intinya kayak gitu ya. Ada juga yang 2000 itu guys, itu paling gede kayaknya. Itu bisa dapat mobil biasanya. Pokoknya yang hadiah terbesarnya tuh bisa berupa uang atau bisa juga berupa kayak mobil, motor gitu-gitu, yang bener-bener besar gitu hadiahnya. Tapi kalau yang kecil-kecil ini ya kemungkinannya ada kemungkinan menang, tapi hadiahnya nggak sebesar yang lebih besar. Intinya ya high risk high return lah ya, kalian lebih ngerti ya. Jadi yang kalau misalnya modalnya gede ya bisa dapat gede, tapi kalau modalnya kecil ya grand prize-nya juga nggak sebesar yang besar itu tadi. Tadi kan gue udah kasih tahu ya cara belinya. Ini misalnya nih ya, yang 200 ini tuh ada sederet nomor 1 sampai 100 gitu ya. Terus yang gambar ini, jadi dipasangnya kayak gini kan. Nanti kalian tinggal bilang ke dia 3 angka di belakang ini kalian mau nomor berapa gitu. Dan ini legal diperbolehkan sama pemerintah Taiwan. Kalau misalnya ini kalian gak dapet, anggap aja kalian memberi donasi. Dan nih di belakangnya itu ada tulisan di sini, kalau misalnya kalian gak dapet atau kurang beruntung, uangnya akan didonasikan ke salah satu kayak apa ya namanya? Aduh udah lama gak ngomong bahasa Indonesia, maafkan saya ya. Suatu organisasi nih, pokoknya kalian di sini nih ada kayak lambang untuk donation gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian menang ya uangnya buat kalian, ada potong pajak. Tapi kalau misalnya kalian kurang beruntung, anggap aja ini buat donasi. Tapi emang bener-bener uang ini untuk donasi. Jadi kalau misalnya kalian dapet, senang. Kalau nggak dapet, ya udahlah, anggap aja itu uangnya untuk donasi. Kalian harus punya pemikiran seperti itu, karena ini juga
di bawah 18 tahun, anak kecil doang sendiri itu nggak boleh beli. Sedangkan kalau misalnya kalian di bawah 18 tahun kalian mau beli, biasanya tuh akan ditemenin sama orang tua untuk beli kayak ginian. Dan aku sendiri beli ini biasanya setahun sekali sih. Dan kalau misalnya bukan demi konten ya, hitung-hitung menguji keberuntungan lah. Kalau misalnya beli yang 1.000 untuk gua sendiri, berpikirnya itu adalah menguji keberanian. Soalnya gue masih belum berani untuk kayak taruhan gitu lah ya. Kan lu nggak tahu kan abis beli dapet apa enggak. Jadi abis beli nanti kalau nggak dapet hatinya sakit, nggak bisa tidur. Ya menurut gue ya beli yang masih oke lah, masih dalam on budget intinya kayak gitu lah ya. Oke, kita mulai yang 100 NT dulu ya. Yang ini kita mulai yang ini dulu. Yang si kuning ini aku pilih yang nomor 097 guys. Ini ada 2 tempat yang bisa digosok. Jadi oke, yang pertama ini digosok. Kita gosok yang ini dulu ya. Wah, kurang beruntung karena di sini tulisannya 0. Oke, kita coba yang besar ya. Kalau misalnya ada duit biasanya itu langsung ditulis dapat berapa. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Di sini tulisannya kalau 3 ada yang sama dapat 1, 2. Gak ada. Oke, yang ini. Oh ya, kuah-kuah itu kan gosok-gosok berhadiah. Jadi ini kita gosok terus. Atau mungkin kalau kalian lebih gampang ingetnya, anggap aja kita lagi kerok-kerok berhadiah. Oke, yang ini aku nggak dapet. Di sini ada tulisannya sih. Kalau misalnya ada 3 angka yang sama, kalian dapat itu. Dapat nominal uang itu. Dan di sini aku cek, gak ada semuanya 2. 200-nya 2, 100-nya 2, 1000-nya 2. Kurang beruntung. Oke, next kita mulai yang 100 juga. Ini gambarnya lebih beda dan cara mainnya sama, cuma dikerok doang. Terus nanti di bawahnya biasanya ada tulisannya harus kayak gimana baru bisa dapat duitnya. Oke, kita gosok. Kurang beruntung. Oke, yang ini nomor gua, ini nomor dia. Nomor gua harus lebih besar dari nomor dia. Nomor gua semuanya lebih kecil. Oke, nggak dapet. Oke, untuk permainan game yang ini, nomor gua harus lebih besar daripada nomornya dia. Ini nomor gua lebih kecil semua daripada nomor dia, jadi gua nggak dapet. Kalau misalnya lebih besar berarti dapet di sini tuh ada angkanya, dapet berapa. Ya, kurang beruntung. Ini yang 102 aku pilih sama, cuman beda angka doang. Ada yang angka 6, ada yang angka 97. Jadi ini tinggal dikerok, ada 7. Selama ada 7, itu dapat duit gitu. Oke, yuk kita kerok yang nomor 97 dulu. Ini kurang beruntung. Jadi yang ini tuh kerok angka 7 dan di mana nomor 7 itu ada nominal angka, itulah uang yang akan aku dapetin. Jadi ini semua nomornya nggak ada nomor 7. Jadi ya kurang beruntung. Ayo dong, semoga dapat ya. Balik modal kayak balik modal. Yuk, kerok lagi. Nggak ada juga. Anyway, dulu aku pernah beli, pernah menang. Tapi gak tahu nih hari ini belum beruntung ya. Oke, yang ini kita mulai yang 200. Lumayan deg-degan ya. Jadi ini big price-nya 200.000 NTD guys. Wow, banyak banget. Terus ini lihat kalau misalnya ada angkanya, lihat nominal uang yang kita dapat berapa. Yuk dicoba ya. Semoga dapat ya. 37. Yang ini gak ada juga. Oke, last one. Sama, kalau misalnya yang 200 itu lebih gede big price-nya ya. Ini my last time, semoga dapat ya. Oke, yang ini dapat. Anyway, buat kalian yang nggak tahu cara mainnya gimana, kalian tinggal kerok-kerok aja. Terus kalau misalnya barcode-nya udah kekerok, kalian tinggal nanya dia, ini dapat kayak gitu aja. Lebih gampang ya. Kalau yang ini, dia tuh ada 3 angka yang harus aku ketemu. Dan aku ketemu 1 guys. Jadi aku dapat 300 NT. Ya lumayan lah ya, balik modal 1. Jadi yang ini 3 angka beruntung aku ini nih 1, 2, 3, 25, 32 dan 23. Terus di sini ini semua yang aku kerok itu tuh dapat yang 23. Jadi yang nomornya sama gitu loh. Nih aku dapat 300 NT. Udah nggak usah diapa-apain, nanti ini tinggal bawa ke tempat kita beli atau enggak ke semua sport lottery biasanya mereka akan terima. Terus langsung dapat duit cash. Oke, sekian aja video kuak-kuak kali ini. Aku habisin berapa ya? Kayaknya ada 1000. Aku masih belum berani untuk beli yang gede-gede, tapi intinya bisa dapat. Dan kalau misalnya kalian dapat, kalian langsung tukerin aja. Terus kalau misalnya kalian ragu itu dapat apa enggak, kalian tinggal ke kasir terus minta dia. Biasanya dia tahu sih, dia akan ngecek.
gitu. Terus di layarnya itu akan ada tulisan dapat duit apa nggak dapat duitnya berapa, terus baru dikasih uang cashnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, gimana menurut kalian tentang tradisi orang Taiwan mengenai kuak-kuale atau gosok-gosok berhadiah ini? Kasih tau aku di kolom komentar ya. Oh ya, pasti banyak banget yang nanya aku, Ci, kamu kan beragama Kristen ya, kamu main beginian. Aku pernah nanya ini juga ke salah satu ketua sel grup aku yang kebetulan orang Taiwan. Intinya sebelum itu aku pernah nanya gitu gereja Taiwan tentang mengenai tradisi ini. Dia bilang sebenarnya ini adalah sebuah aktivitas. Yang penting adalah respon hati kita atau tergantung kita sendiri. Kalau kita melihat ini sebagai bisa kayak lewat ini, itu adalah cara pikir yang salah, ngerti kan? Kalau misalnya kita menganggap ini sebagai ini kan aktivitas biasa ya, iseng-iseng aja lah ya, coba-coba atau enggak menguji keberuntungan gitulah ya. Ya dibilang ya masih oke. Terus dia bilang sama kayak misalnya kita berasumsi kita beli ini terus terus duit kita habis buat beli ginian gitu ya. Nggak salah kalau misalnya kalian punya banyak uang, tapi salah kalau misalnya kalian make uang bukan uang digil untuk beli beginian. Intinya menurut dia itu ini adalah sebuah aktivitas, ini adalah sebuah tradisi. Jangan berpikiran mau kaya lewat ini, karena itu hatinya salah. Menurut gue kalau misalnya kalian excited bisa beli misalnya rumah pakai ini, bisa nambah-nambah uang gitu ya, bolehlah ini, tapi dengan konsep atau pemikiran menguji keberuntungan kayak gitu guys, bukan untuk hidup lewat ini gitu ya. Itu kan sama kayak taruhan. Dan dia bilang kita harus membatasi rasa cukup kita harus membatasi rasa puasnya kita. Misalnya gue beli ini dapat, oke beli lagi, dapat beli lagi, totalnya sampai di akhir kita malah rugi. Dia bilang intinya kita harus menentukan rasa cukup kita. Jadi waktu kita beli, kita punya budget misalnya 1000 NT, uang dingin yang hilang pun nggak apa-apa, kita beli. Habis itu ya udah selesai gitu. Jangan lagi nanti namanya ketagihan dan terus-terusan gitu. Dan dari situ gue belajar mengenai cara pikir yang baru. Dia bilang kalau kita gosok-gosok ini, anggap aja mainan. Ya menurut dia pun nggak dosa gitu. Tapi kalau kita main terus, ketagihan terus sampai ngutang gitu, itu mungkin ada salah satu cara pikir atau paradigma yang salah. Lalu intinya dia bilang kayak gini, menurut dia ini kan juga ada orang buka usaha ya, anggap aja kita sekalian membantu dia untuk buka usaha ya. Terus kalau misalnya yang kedua ya anggap aja kalau misalnya nggak menang berdonasi. Jadi ya udahlah ya, kalau menang atau kalah ya udahlah ya. Lalu dia bilang yang ketiga, lagian dia bilang di Taiwan itu yang buka sport lottery adalah biasanya orang-orang yang cacat atau enggak yang udah berumur. Jadi dia bilang dengan kita beli ya paling iseng-iseng beli ya 100 NT, 200 NT. Ya lumayan mereka dapat cuan untuk memperpanjang usaha mereka. Dan ini gue baru tahu sih. Jadi kalau kalian perhatiin rata-rata yang buka Taiwan Sport Lottery di Taiwan itu rata-rata ya mungkin AIAI gitu lah ya. Pokoknya yang udah berumur atau enggak mereka yang cacat fisik. Dan mereka buka usaha seperti ini yang bisa diajuin ke pemerintah dan diperbolehkan untuk buka. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita anak muda, jarang kayaknya. Atau nggak ada juga, kurang tahu. Pokoknya rata-ratanya tuh orang tua dan juga orang yang disabilitas. Intinya kayak gitu. Oke, sekian aja videonya hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian lebih tahu lagi tentang 3 tradisi orang Taiwan selama Chinese New Year. Oke, kalau misalnya kalian tahu lebih lagi, bisa kasih tahu aku di kolom komentar ya. Ya mungkin aja tahun depan aku bikin videonya. Dan intinya video ini bukan ajakan untuk kalian beli kuak-kuale atau apapun, menyuruh kalian untuk beli, bukan sama sekali. Ini cuman pengen kasih tahu kalian, berbagi informasi tentang rutinitas, aktivitas, tradisi atau culture-nya orang Taiwan. Jadi ya kita orang Indonesia di Taiwan ya tau lah ya, atau enggak kita orang Indonesia ya tau lah ya. Buat kalian tahu, intinya kayak gitu guys. Video ini berupa informatif sih, jadi bukan ajakan. Semoga kalian mengerti. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Happy Chinese New Year semuanya. Semoga tahun ini kita makin cuan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow aku di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Videsya, bye bye. Terus ending of video aku akan tuker ini karena ya lumayan lah ya, 300 NT. Anyway guys, aku mau tambahin dikit kalau yang Sport Lottery Taiwan, selain yang ini tuh dia ada yang kayak ada komputer gitu, yang mainnya pakai komputer. Terus ada juga yang pasang nomor gitu ya, tapi itu gue kurang ngerti sih. Jadi gue biasanya coba meramaikan lewat beli-beli yang kayak gosok-gosok berhadiah ini. Kuak-kuale, gosok-gosok berhadiah. Kayak biar kalian lebih gampang inget. Kerok-kerok berhadiah. Oke, see you. Bye-bye. Santai.
谢谢。 300 cash. Udah nggak bakal beli lagi.